Coklat panas untuk Mbak Istri. Pandangan ini beralih dari kertas dengan rentetan daftar barang yang akan aku pesan pada satu cangkir coklat yang masih mengeluarkan asap. Terima kasih, ucapku dengan senyuman. Pria yang memakai kaos warna putih itu mengambil kursi, lalu duduk di sampingku yang masih berkutat dengan pekerjaan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi mata ini diminta untuk tidak tidur dahulu sebelum menyelesaikan mencatat kebutuhan toko. Sony yang baru pulang dari kedai, dia pun tidak langsung pergi tidur. Dengan senang hati, pria yang semakin hari semakin tampan itu menemaniku, seraya menceritakan keseharian dia di kedai. Apa hubunganmu dan Nabila sudah kembali baik? Entahlah, kenapa pertanyaan itu yang keluar dari bibirku ketika dia membahas kedai dengan segala kesibukannya. Baik, tapi bukan berarti akan lebih dekat, kan? Lebih tepatnya, aku selalu menjaga jarak dengan teman perempuan. Kenapa? Bukannya semakin dekat, pekerjaan pun akan semakin baik, kataku. Kata siapa? Menurutku, teman perempuan yang bisa didekati hanya Mbak Istri. Semakin dekat, semakin rapat, semakin nyaman, dan selalu mendebarkan. Aku meraup wajah Sony yang tersenyum cengengesan. Kemudian dia mengambil tanganku, lalu mengecupnya beberapa kali. Lepas dari tanganku, kini Sony merangkul pundakku, semakin turun, dan akhirnya berhenti di pinggang. Satu tangan Sony menyangga kepala, tatapan tak lepas dariku, yang kembali menyelesaikan pekerjaan. Sudah selesai, tanya Sony, saat melihatku mengemasi alat tulis, lalu menyimpannya ke tempat yang ada di atas etalase. Pandanganku alihkan pada Sony, yang setia menemani, kemudian menganggukkan kepala sebagai jawaban. Minum dulu coklatnya, biar makin manis dan panas. Apanya? Tanyaku. Semuanya. Aku terkekeh kecil dengan terulur mengambil cangkir, lalu mendekatkan pada bibir. Sony pun melakukan hal yang sama. Dia menyeruput kopi hitam yang selalu jadi teman setianya. Aku dan dia kembali terlibat obrolan serius dengan beberapa kali diselingi canda dan tawa. Pembawaannya yang santai selalu membuatku merasa nyaman saat bicara. Semua cerita yang terjadi di toko selalu aku bagi dengannya. Kami yang sama-sama menggeluti usaha jual beli berhubungan langsung dengan pelanggan pasti akan mendapatkan beragam karakter dalam setiap harinya, yang kadang membuat kami harus menahan emosi, meredam marah, dan memilih mengalah. Sony mampu menampung keluh kesahku tentang itu. Dia pendengar sekaligus penasehat yang baik, yang selalu memberikan saran dalam setiap langkahku. Kalau sudah mampu membayar orang lagi, baiknya Mbak tambah karyawan lagi, biar gak capek, biar punya waktu dengan Sanum, juga biar ada kesempatan buat datang ke kedai. Untuk apa ke kedai? Tanyaku, seraya mengerutkan kening. Sony kembali menyeruput kopinya, lalu menyimpan cangkir di atas etalase. Melihatku kerja. Lihat doang, nemenin makan siang juga boleh banget, ujarnya lagi, membuatku mengerti satu hal. Mungkin maunya Sony aku datang dengan membawakan makan siang untuk dia. Iya, selama ini aku memang sangat cuek dalam hal makan dia di luar rumah. Tidak pernah membuatkan bekal, tidak pernah juga menawari dia untuk itu. Sepertinya aku harus lebih memahami apa ingin dia dariku, yang bukan hanya membutuhkan sentuhan di atas tempat tidur saja. Seperti seorang wanita, suami pun butuh perhatian. Son, kamu risih gak sih aku panggil dengan nama? Maaf ya, aku belum bisa memanggilmu dengan sebutan yang sopan dan romantis. Emang itu penting? Tanya Sony dengan menaikkan sebelah alisnya. Aku menggaruk tengkuk leher yang tidak gatal, kemudian tersenyum kikuk yang langsung dibalas usapan lembut di kepalaku. Mbak, aku tidak mempermasalahkan soal panggilanmu padaku.
senyamannya kamu saja, seperti aku yang juga sudah betah dengan panggilan Mbak atau Mbak istri. Satu lagi, jangan paksa Sanum untuk memanggilku ayah atau papa, karena tak ada yang salah dari panggilan dia saat ini padaku. Aku memang omnya, meskipun sekarang sudah merangkap jadi ayahnya juga. Terima kasih atas pengertiannya, ucapku, seraya mengambil tangan Sony. Selalu, Mbak, aku tidak ingin mengekangmu dan membuatmu merasa terpenjara berada di sampingku. Aku tahu, kamu wanita pemikir dan dewasa. Tuhan, lihatlah jodoh darimu ini. Dia selalu berusaha membuatku semakin merasa bahagia ketika berada di sisinya. Mudah-mudahan dia akan terus seperti itu hingga aku melupakan pernah disakiti seorang pria. Oh, hampir lupa, Mbak. Tadi aku disamperin mama ke kedai. Dia menawarkan sesuatu pada kita. Tawaran? Tawaran apa? Tanyaku menatapnya lekat. Dia menyuruh kita menempati rumahnya. Soalnya mama kan tinggal di rumah Mas Sandi, jadi otomatis rumahnya kosong. Tapi aku belum jawab sih. Semuanya terserah Mbak. Jika mau ya hayu, jika enggak pun tidak apa-apa. Aku pun langsung menggelengkan kepala setelah Sony berhenti bicara. Tawaran mama memang baik tujuannya, tapi menurutku lebih nyaman di sini karena tidak akan pulang pergi ke tempat kerja. Aku juga bisa istirahat kapan saja jika tubuh ini merasa lelah. Jarak rumah mama ke sini pun lumayan jauh dan akan memakan waktu dalam perjalanan. Sudah, jangan merasa bersalah seperti itu wajahnya. Aku enggak akan maksa buat setuju kok. Lagian kenyamanan ada pada kita kan. Kini aku mengangguk dan tersenyum lebar pada Sony. Pria itu menunjuk jam dinding yang ada di belakang kami sebagai kode untuk segera istirahat. Setelah seharian bekerja, aku berdiri, mengambil 2 cangkir yang sudah tidak tersentuh lagi untuk dibawa ke dapur. Lengan bajuku sing-singkan bersiap untuk mencuci bekas minum tadi. Namun, kedua tangan Sony langsung melingkar di perut, menutup keran yang sudah aku nyalakan. Jangan dicuci sekarang, bisik Sony dari belakang. Kenapa? Ada sesuatu yang mendesak, ingin mendapatkan haknya. Apa kamu tidak kasihan padaku? Seketika aku langsung terkekeh dengan bisikan kedua Sony. Aku membalikkan badan dan dengan satu entakan tangan, kini aku sudah berada dalam gendongannya. Sony menaiki satu persatu anak tangga dengan tanpa melepaskan aku. Tidak berat, tanyaku, dengan tidak melepaskan tangan dari lehernya. Menggendong karung sayur aja aku kuat, apalagi Mbak istri, badanmu masih ringan. Au, aku langsung menutup mulut saat Sony sengaja lari membuatku terkejut. Hari-hari sebagai wanita pekerja membuatku semakin menikmati perananku. Meskipun kini sudah ada karyawan baru yang membantu, tapi aku tidak ingin berpangku tangan, menyerahkan semua pekerjaan kepada kedua orang yang membantuku. Aku masih mengawasi, melayani, dan memberikan kenyamanan pada pelanggan, tidak terkecuali kepada 2 orang yang sudah siap dengan pakaian mereka masing-masing. Bunda, apa aku cantik? Tanya seorang gadis kecil yang begitu anggun dengan kebaya yang membalut tubuhnya. Cantik sekali, sayang. Ya ampun, anaknya Bunda. Aku menangkup kedua pipi yang sedikit memerah oleh riasan make up. Hari ini ada pentas seni di taman kanak-kanak tempat Sanum sekolah, sekaligus perpisahan Safira yang akan pergi ikut suaminya. Sedih memang, tapi aku tidak punya hak untuk melarang. Dia sudah menikah dan pastinya lebih baik ikut suami daripada menjalani hubungan jarak jauh. Mas Sandi sudah ditelepon, tanya Sony padaku. Aku berdiri dengan tegak, kemudian menggelengkan kepala sebagai jawaban. Loh, kok? Kalau dia lupa gimana? Kamu aja yang telepon. Aku gak mau. Sony mengembuskan nafas kasar. Dia pun turun terlebih dahulu untuk menghubungi kakaknya itu. Sanum sudah berpesan dari jauh-jauh hari
agar Mas Sandi harus hadir dalam acara pentas seni ini. Dia ingin orang tuanya menyaksikan dirinya yang akan membacakan puisi. Tapi sampai saat ini pun belum aku tahu tentang apa puisinya itu. Apa ungkapan terima kasih untuk Safira? Bisa jadi karena sahabatku itu guru yang paling dekat dengan Sanum. Mas Sandi sudah akan berangkat. Yuk kita segera ke sekolah, ujar Sony dari bawah. Aku langsung mengambil tas lalu menggiring Sanum untuk turun. Dengan menenteng rok batiknya, Sanum berjalan hingga kini sudah sampai di depan ruko. Sebelum berangkat, aku menitipkan toko pada 2 orang yang tak lain karyawanku. Setelahnya, aku dan Sanum serta suamiku langsung berangkat menuju sekolah. Sa, nanti bacain puisi tentang Bu Safira ya, tanyaku saat kami di perjalanan. Bukan, pokoknya Bunda lihat saja nanti, ucap Sanum enteng. Lagi-lagi aku gagal untuk mendapatkan bocoran tentang apa yang akan anakku pentaskan nanti. Namun meskipun begitu, aku tetap bangga pada dia. Sanum sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolahnya. Tuh ayah, Sony menunjuk Mas Sandi yang sudah ada di halaman sekolah dengan kursi rodanya. Aku dan Sanum turun dari mobil, kemudian menghampiri Mas Sandi yang diantar Alia. Dia memakai kemeja bercorak batik seragam dengan baju yang dipakai Alia. Apa yang aku lihat sekarang semakin menegaskan jika memang ada kedekatan khusus antara Mas Sandi dan Alia. Bukan hanya sebatas perawat dan pasien, tapi lebih tepatnya sepasang kekasih. Entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukan urusanku dan tidak ingin mengurusi hidup orang lain tentunya. Cantik sekali anak ayah, ujar Mas Sandi dengan menatap ketakjub pada putriku. Iya dong. Itu Bu Safira. Aku kesana ya, Bunda. Aku mengangguk, mengizinkan dia untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain. Aku juga melambaikan tangan pada Safira yang tersenyum ke arahku. Yuk masuk, ajak Sony. Aku pun melangkah beriringan dengan Sony, diikuti Mas Sandi dan Alia dari arah belakang. Kami langsung duduk di kursi yang menghadap langsung ke arah panggung, tempat anak-anak yang akan menampilkan kreasinya. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan anak-anak dengan bakat serta kelucuan mereka. Ada yang bernyanyi, menari, juga bermain piano. Putriku, ucap Mas Sandi saat Sanum sudah berada di atas panggung dengan kertas dan mikrofon di tangannya. Tanganku terasa dingin dan langsung digenggam Sony. Dadaku berdebar kencang, khawatir jika semua orang yang ada di sini tidak menyukai apa yang Sanum bawakan. Semua orang terkekeh saat putriku berdehem dengan pandangan fokus ke bawah. Apa dia akan bisa membawakan puisinya? Tanyaku pelan. Bisa mbak, Bu Safira pasti sudah mengajarkan dia 2 minggu ini. Aku mengangguk pelan dengan tidak mengalihkan pandangan dari putriku. Puisi untuk dia. Aku semakin mengeratkan pegangan tangan pada suamiku, menanti dan mendengarkan kata per kata yang akan diucapkan Sanum, putriku. Dia adalah temanku. Dia adalah sahabatku. Dia adalah kakakku. Dan dia adalah adikku. Aku sangat menyayanginya seperti dia yang juga menyayangiku. Namun kini dia sudah tidak ada. Dia sudah menjadi cahaya surga, seperti kata Bunda. Dia adalah Kak Cahaya, kakak istimewaku yang sudah terlebih dahulu pergi ke surga. Kakak, puisi ini untukmu sebagai ungkapan rasa rindu karena kita tidak bisa bertemu. Kamu di sana menari bersama kupu-kupu di taman surga, dan aku di sini ditemani ayah Bunda. Kakak, jangan lupakan aku, adikmu yang selalu merindu. Tidak kuat aku menahan air mata yang terus bercucuran. Apalagi layar besar di belakang Sanum menampilkan beberapa foto Cahaya dan Sanum
yang sedang bermain. Pasti Safira yang melakukannya. Hanya dia orang yang menyimpan kenangan putri-putriku selain aku dan keluarga. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Sanum langsung turun dari panggung, lalu berlari menghampiri kami. Bukan padaku. Putriku langsung menghambur ke pelukan ayahnya yang terseduh, melihat kenangan putrinya yang telah terkubur dalam tanah. Maafkan ayah nak, ucap Mas Sandi seraya mengusap air mata dengan sebelah tangannya. Jangan menangis ayah, kakak sudah bobok nyenyak di sana. Masih ada Sanum di sini. Mas Sandi langsung memeluk putrinya yang tengah mengusap pipinya yang basah. Sony yang duduk di antara aku dan Mas Sandi merangkul pundakku, membawanya ke dalam pelukan. Kamu ibu yang hebat untuk Cahaya, Mbak. Bersambung.